kembali lagi dengan saya Sakina. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran kelas 3 SD dengan judul Sejarah Uang. Nah, sama-sama kita ketahui bahwa manusia sangat membutuhkan uang. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia dalam membelikan sesuatu, manusia membutuhkan uang. Untuk mendapatkan uang, manusia bekerja dengan sangat keras. Jadi, kita tidak bisa menghamburkan uang dengan seenaknya. Pertama, di sini kita akan belajar tentang uang pada zaman dahulu. Nah, sejak zaman dahulu kita tahu bahwa sudah adanya terjadi transaksi antara manusia. Tetapi pada zaman itu tidak memakai uang, melainkan dengan sistem barter. Nah, barter di sini adalah saling menukarkan barang. Contohnya, jika ingin memiliki 1 ekor ayam, tapi dia hanya punya 1 kilogram ubi. Ketika Cika bertemu dengan Ella membutuhkan 1 kilogram ubi, dan Ella juga memiliki 1 ekor ayam. Jadi mereka bisa barter atau bertukar untuk saling mendapatkan keinginan mereka. Nah, di sini ada syarat barter. Syarat barter pertama adalah kedua belah pihak sama-sama menginginkan transaksi, kedua belah pihak sama-sama membutuhkan barang tersebut, dan kedua belah pihak sama-sama sepakat untuk terjadinya pertukaran barang tersebut. Tapi selain ada manfaat dari barter, juga ada kesulitan barter. Pertama adalah dalam memenuhi kebutuhan kita, seperti kita mengalami kesulitan karena kita tidak tahu berapa nilai dari barang tersebut harus ditukarkan dengan barang yang kita punya. Contohnya, saya ingin membeli 1 buah durian, tetapi saya hanya memiliki jeruk 1 kilogram. Apakah sesuai nilai 1 kilogram jeruk dengan 1 buah durian? Tentu itu kita mengalami kesulitan dalam memahami berapa nilai dari barang tersebut. Nah, selanjutnya ada uang barang. Apa itu uang barang? Uang barang adalah barang yang telah disepakati menjadi uang. Nah, karena kita semakin majunya zaman, ketika saat itu mereka mulai kesulitan dalam memahami berapa nilai dari suatu barang dengan menggunakan barter, sehingga mereka menyepakati sebuah barang sebagai mata uang atau nilai tukar dari suatu barang. Pada zaman itu telah terjadi barang yang disepakati sebagai uang. Contohnya pada saat di Cina, pada saat itu mereka sepakati bahwa kerang sebagai nilai tukar atau nilai tukar dari sebuah barang. Di Inggris juga pedang sebagai nilai tukar pada sebuah barang. Nah, selanjutnya di sini ada uang modern. Nah, selanjutnya ada uang modern. Semakin majunya perkembangan zaman, uang barang terasa semakin berat karena setiap negara, setiap bangsa telah melakukan transaksi jual beli, sehingga pada saat itu mereka menyepakati untuk membuat uang yang bernilai sehingga bisa menjadi alat tukar. Nah, syarat-syarat uang adalah diterima oleh semua orang. Maksud di sini adalah setiap pihak menerima dan mengakui bahwa uang tersebut adalah sebagai salah satu alat untuk membeli suatu barang. Selanjutnya ada bahan pembuatannya tahan lama, mudah dibawa, dan dapat dibagi. Maksud dapat dibagi di sini adalah uang tersebut bisa dibagi untuk membeli barang yang murah atau yang mahal dengan menggunakan uang tersebut. Nah, pada saat itu suku Lydia yang berada di Turki saat sekarang ini membuat mata uang dari perak dan emas dan sebagai barang untuk ditukarkan. Saat itu kaum Lydia takut akan terjadinya manipulasi dengan uang logam tersebut, sehingga mereka dengan inisiatifnya membuat stempel raja pada uang tersebut sebagai uang asli, dan juga terjadi di Cina dan Yunani. Selanjutnya ada jenis-jenis uang. Pertama ada uang kartal. Uang kartal adalah uang yang sebagaimana biasa kita pakai. Contohnya uang kertas, uang logam, dan sebagainya. Selanjutnya ada uang giral. Uang giral di sini adalah berbentuk nota.
contohnya cek, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada pembayaran selain uang. Di sini ada kartu kredit dan kartu debit. Bagaimana kita ketahui, setelah majunya zaman sekarang ini, semakin banyaknya terjadi transaksi yang memudahkan akses. Contohnya dengan kartu debit. Dengan kartu debit kita tidak perlu membawa uang cash, jadi kita bisa memakai kartu debit. Namun terjadi masalah di sini adalah kartu debit ini memakai sistem kita seperti menghutang kepada pihak bank tersebut. Jadi berapapun belanjaan kita nanti akan kita bayar kepada pihak bank dengan bayaran asli ditambah bunga kepada pihak bank. Jadi kalau kita tidak berhati-hati dalam menggunakan kartu kredit, kita bisa sengsara sendiri. Selanjutnya ada kartu debit. Kartu debit di sini adalah sama halnya seperti kartu kredit, tetapi kartu debit ini uang berisi dalam kartu itu adalah uang tabungan kita, sehingga ketika transaksi uang yang dipotong juga uang kita. Nah, dalam sejarah dunia ini, dalam perkembangan zaman, kita tahu bahwa setiap negara memiliki ciri khas masing-masing terhadap uangnya. Contohnya, Indonesia adalah rupiah, kalau Malaysia ringgit, Vietnam. Kalau Korea won, ada juga peso, ada dolar, dan lain-lainnya. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah berada di akhir video. Terima kasih ya telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum